Manga One Piece Chapter 1003 dibuka dengan hantaman Gomu Gomu no Gatling-nya Luffy yang menghujani tubuh naga Kaido hingga bertubi-tubi. Akibat koplokannya Luffy yang bertubi-tubi ini, darah segar terlihat keluar hingga beberapa kali cerot dari mulut Kaido, menandakan kalau Gomu Gomu no Gatling-nya Luffy cukup efektif untuk memberikan damage yang cukup fatal terhadap tubuh Kaido. Sementara itu, para supernova yang kemarin dikiranya sudah matang disambar petirnya Big Mom, yang membuat Luffy jadi mengamuk sejadi-jadinya, terlihat masih bisa berdiri dengan kondisi tanpa mengalami luka serius. Dibuktikan dengan kondisi Eustace Kid yang wujud Megazord-nya masih belum rontok sepenuhnya, serta Killer, Trafalgar Law, dan Roronoa-Zoro yang masih memegang erat pedang mereka masing-masing. Keempat supernova tersebut terlihat cukup khusyuk menyaksikan duel seru antara Luffy versus Kaido. Sementara Big Mom hanya bisa menjerit panik sambil masih tetap nangkring di atas Zeus melihat Luffy terus mengoploki koleganya itu. Selesai mengoploki Kaido, tiba-tiba tubuh Luffy jadi gembos, lalu terpelanting jatuh, lemas tak berdaya di belakang para supernova. Eustace Kid yang baru pertama kali melihat fenomena semacam itu terlihat sangat terkejut. Dari apa yang dia lihat dengan kedua bola matanya sendiri, Luffy sama sekali tidak terkena serangannya Kaido. Makanya Kid heran, kenapa Luffy bisa tiba-tiba gembos seperti itu. Trafalgar Law kemudian menjelaskan kalau apa yang terjadi kepada Luffy adalah efek samping dari penggunaan mode Gear Force. Luffy tidak akan bisa menggunakan haki lagi hingga 10 menit ke depan. Nah, apa yang terjadi kepada Luffy di chapter ini menurut saya sangatlah menarik. Di tengah sedang hot-hotnya informasi tentang Eiichiro Oda yang konon katanya telah mengkonfirmasi akan adanya mode Gear 5 Luffy dalam SBS volume 98, Luffy justru terlihat masih gembos lagi di chapter 1003 ini. Padahal, pada kasus yang sebelumnya, Luffy baru bisa menaikkan level gear-nya setelah dia benar-benar bisa menetralisir efek samping dari penggunaan mode gear sebelumnya. Jika kalian tidak lupa, saat pertama kali mendevelop mode Gear 3, Luffy selalu berubah menjadi chibi dan tidak bisa menggunakan kekuatan Gomu Gomu no Mi-nya untuk sementara waktu setelah menggunakan mode tersebut. Luffy baru bisa menggunakan mode Gear Force setelah dia tidak berubah menjadi chibi lagi setelah menggunakan mode Gear 3. Jadi, dengan mengambil logika yang sama, meskipun pada kolom SBS volume 98, Eiichiro Oda menyebutkan kalau dunia sedang bersiap untuk beralih dari layanan 4G menuju 5G, di mana G di sini berarti gear, bukan berarti dalam waktu dekat Luffy akan segera mendapatkan mode Gear 5-nya. Setidaknya, menurut saya, Luffy baru mungkin akan mendevelop mode Gear 5 setelah mode Gear 4-nya sempurna, yaitu setelah dia tidak perlu gembos lagi dan kehilangan kemampuan hakinya selama 10 menit setiap kali selesai menggunakan mode Gear 4. Nah, melihat Luffy sudah tepar tak berdaya, ada dua orang yang terlihat cukup berbahagia di sana. Pertama adalah Big Mom, yang kemudian memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang Luffy topi jerami. Dan yang kedua adalah Eustace Kid, yang setelah ngeh kalau serangan Gomu Gomu no Gatling-nya Luffy berhasil melukai tubuh Kaido, dia segera mengajak Killer untuk mengambil alih tongkat estafet, melanjutkan tugas mulia, mengakhiri riwayat Kaido, mumpung Kaido masih terkoplok-koplok di lantai. Di saat Big Mom sedang mengayunkan pedang apinya untuk menghabisi Luffy, Kid dan Killer justru berlari ke arah Kaido untuk menghabisinya. Tanggung jawab yang cukup berat pun akhirnya tertumpu di pundak Roronoa-Zoro. Dia harus banting tulang peras keringat menjaga Luffy hingga 10 menit ke depan dari serangan mematikannya Big Mom dan Kaido. Dengan dibantu oleh Trafalgar di Waterloo yang sepertinya sudah ikhlas menjadi babysitternya topi jerami, Zoro menggendong dan membawa kabur Luffy dari kejarannya Big Mom. Namun, sepertinya dia lupa satu hal. Yang sedang mereka hadapi saat ini adalah seorang Yonko, bukan bajak laut kaleng-kaleng. Dan tidak hanya satu Yonko, tapi dua. Memang benar Kaido baru saja terkena serangan brutal yang membuat seluruh energi Luffy lowbat. Tapi bukan berarti urusan dengannya sudah selesai. Kaido ternyata bisa bangkit kembali lebih cepat dari perhitungan mereka semua. Belum sampai Kid dan Killer datang mengeksekusinya, sang Raja Binatang Buas sudah kembali pasang kuda-kuda untuk melanjutkan pertarungan. Kali ini, dengan menggunakan kekuatan elementalnya, Kaido menciptakan beberapa unit angin tornado berukuran raksasa yang siap memporak-porandakan seisi atap kastil Onigashima. Megazord Eustace Kid kembali rontok terhempas pusaran angin tersebut. Roronoa-Zoro yang sedang menggendong Luffy pun ikut tertarik ke dalam pusaran angin hingga membuat tubuh Luffy terlepas dari tangannya untuk kemudian dicaplok oleh naga Kaido. Melihat kaptennya masuk ke mulut Kaido, Roronoa-Zoro terlihat begitu geram. Zoro kemudian menggunakan jurus Kala Sutra Dragon Twister untuk menyerang Kaido. Jurus tornadonya Zoro yang dulu pernah dia gunakan untuk menghancurkan tempurung besinya para bajak laut New Fishman Island ini berhasil mengoverpower tornadonya Kaido, bahkan membuat tubuh Kaido tersayat-sayat hingga berteriak kesakitan dan membuat Luffy terlempar keluar dari mulutnya.
Untungnya, Luffy adalah manusia karet. Jadi meskipun sudah dikunyah-kunyah oleh Kaido, tubuhnya tidak akan jadi sobek-sobek begitu saja. Nah, Kalasutra merupakan salah satu dari 8 nama neraka dalam kepercayaan umat Buddha. Di neraka Kalasutra ini, konon para pendosa akan dicincang-cincang dengan benda-benda tajam selama puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Selain Kalasutra, nama-nama neraka yang lainnya adalah Sanjiva, Samgata, Raurava, Maharaurava, Tapana, Pratapana, dan Avicii. Yang menarik adalah, selain di neraka Kalasutra yang metode penyiksaannya adalah dengan dicincang-cincang, dan neraka Samgata yang metode penyiksaannya adalah diremuk-remukan, para pendosa di 6 neraka lainnya akan disiksa dengan metode panas api yang menyala-nyala. Dan sejak manga One Piece chapter 1001 kemarin, Roronoa Zoro diperlihatkan mampu menggunakan teknik pedang pembelah api. Jadi saya pikir salah satu jurus barunya Zoro nanti akan ada yang berelemen api juga. Dan nama dari jurus pedang apinya itu nantinya adalah salah satu dari 6 nama neraka yang tersisa, yaitu Sanjiva, Raurava, Maharaurava, Tapana, Pratapana, atau Avicii. Prediksi saya, nama jurus pedang apinya Zoro nanti akan menggunakan istilah Avicii, yang merupakan yang terpanas di antara ke-6 neraka api di dalam kepercayaan umat Buddha tersebut. Mungkin nanti Zoro juga akan mampu menciptakan tornado api yang kemudian dia beri nama Tornado de Avicii. Mungkin. Nah, ketika Roronoa Zoro sudah pasang kuda-kuda untuk melayangkan jurus Kalasutranya, aura haki yang dipancarkan oleh Enma terlihat lebih gelap dibandingkan dengan aura kedua pedangnya yang lain. Dari sinilah Kaido kemudian sadar kalau aura keberadaan Oden yang dia rasakan di chapter sebelumnya memang berasal dari pedangnya Zoro itu. Dan setelah sekali lagi terkena sayatannya Enma, Kaido semakin yakin kalau salah satu pedang yang digunakan oleh Zoro itu memang adalah bekas pedangnya Oden. Hal itu kemudian membuat sisi masokisnya Kaido seolah semakin terpuaskan. Kaido semakin bersemangat untuk menghancurkan para generasi terburuk dengan seluruh kekuatannya. Kaido kemudian merilis serangan angin yang lebih masif dan lebih menyayat yang membuat atap kastil Onigashima menjadi semakin porak-poranda. Nah, jika dilihat secara lebih detail, meskipun Zoro menggunakan teknik Santo Ryu-nya dan mengalirkan haki ke ketiga pedangnya secara bersamaan, tetapi aura yang dipancarkan oleh Enma tetap berbeda dari dua pedang lainnya. Saat Zoro menggunakan Itoryu-nya di chapter sebelumnya, saya pikir aura yang dikeluarkan oleh Enma adalah Ryu-nya Zoro yang dialirkan ke Enma dalam porsi yang sangat besar. Namun setelah melihat Zoro menggunakan Santo Ryu di chapter 1003 ini, dan aura yang dikeluarkan oleh Enma tetap lebih pekat dari dua pedang lainnya, saya jadi berpikir, mungkin nggak sih kalau Enma tidak hanya memaksa penggunanya untuk mengeluarkan Ryu-O dalam jumlah yang sangat besar, tetapi juga menyedot dan menyimpan Ryu-O pengguna yang sebelumnya untuk kemudian bisa digunakan oleh pengguna yang setelahnya lagi. Jadi gini, selama dipakai oleh Oden, Enma terus-menerus menyerap dan menyimpan Ryu-O-nya Oden seperti HP yang sedang di-charge hingga pada level terisi 80%. Jika dulu Oden tidak kalah dari Kaido dan berhenti menggunakan Enma, maka Enma sudah akan terisi Ryu-O-nya Oden 100%, yang mana hal itu akan membuat Enma berubah menjadi pedang hitam atau Kokuto permanen. Makanya, ketika Zoro memutuskan untuk menggunakan Enma, Tenguyama Hitetsu bilang, mungkin di tangan Zoro Enma akan bisa berubah menjadi Kokuto permanen. Hal ini dikarenakan Enma hanya butuh menyerap 20% Ryu-O lagi sampai full 100% dan berubah menjadi Kokuto permanen. Nah, oleh karena Enma sudah terisi 80% Ryu-O-nya Oden, maka ketika Zoro menggunakan pedang Enma untuk menyerang Kaido, Kaido jadi merasakan hawa keberadaan Oden yang terpancar dari pedang tersebut. Dengan kata lain, Ryu-O yang dipakai oleh Zoro untuk melawan Kaido saat ini bukan full Ryu-O-nya Zoro sendiri, melainkan juga Ryu-O-nya Oden yang tersimpan di dalam pedang Enma. Tapi, itu hanya deduksinya kami saja loh ya. Adegan pun kemudian berpindah ke dalam kastil, yang mana ternyata para agen CP0 yang pada manga One Piece chapter 929 terlihat tengah melakukan negosiasi dengan Kurozumi Orochi masih belum pulang ke tempat asal mereka. Mereka ternyata merupakan salah satu tamu undangan istimewanya Orochi yang dia ajak untuk menghadiri pesta Golden Kaguranya Kaido di Pulau Onigashima. Ketiga member CP0 tersebut ternyata sedang berada di salah satu kamar tamu kastil Onigashima, menikmati jamuan sambil terus mengamati jalannya pertempuran. Mereka juga mengeluarkan semacam statement-statement analisis terkait apa yang sedang terjadi. Menurut mereka, jika sampai dua Yonko tumbang dalam pertempuran di Onigashima ini, masa depan dunia benar-benar tidak akan bisa diprediksi. Namun, berdasarkan kalkulasi mereka, para generasi terburuk tidak akan punya kapasitas untuk bisa menaklukkan para Yonko. Terlebih lagi, berdasarkan data yang mereka punya, dari 5.400 pasukan aliansi samurai ninja Ming bajak laut, 400 diantaranya sudah gugur.
Sementara 30.000 pasukannya Kaido dan Orochi baru tumbang sebanyak 3.000 orang. Itu pun baru kroco-kroconya saja. Belum ada anggota eksekutif Kaido yang berhasil ditumbangkan oleh pihak aliansi. Jadi kuncinya, jika pihak aliansi tidak bisa menghabisi para anggota eksekutif Kaido, maka mereka semua pasti akan kalah dalam pertempuran kali ini. Nah, di tempat CP0 ini berada, kita bisa melihat ada seorang gadis yang sedang bermain shamisen yang mengenakan cadar bergambar mata Dajjal. Dialah orang yang memberitahu agen CP0 jumlah pasukan dari masing-masing kubu yang sedang bertarung di Onigashima. Dari sini, saya jadi semakin yakin kalau semua makhluk yang memakai cadar bergambar Dajjal, termasuk kucing yang ada di manga One Piece chapter 993, saling terhubung dan saling berbagi penglihatan satu sama lain. Mereka adalah CCTV dua arahnya Kaido di Onigashima. Yang saya masih bingung, siapa servernya? Apakah itu Bao Huang, si asisten pribadinya Kaido, atau justru bukan dia? Karena pada manga One Piece chapter 979 disebutkan kalau dia hanyalah seorang smile user jenis tupai terbang. Dan saya belum mendapatkan informasi apapun terkait apakah para tupai terbang memiliki kemampuan untuk berbagi penglihatan atau tidak. Atau mungkin kemampuan untuk berbagi penglihatan tersebut bukanlah berasal dari kemampuan buah iblis smile tupai terbang, melainkan berasal dari orang yang menggambar mata Dajjal tersebut yang sampai saat ini masih belum diperkenalkan. Nah, ketika para CP0 ini sedang mengutarakan live reaction-nya, kita bisa melihat posisi Beppo, Penguin, dan Shashi yang sedang terlibat langsung dalam pertempuran. Franky yang sedang berhadapan dengan Sasaki, Sanji yang sedang berdarah-darah, trio Usopp, Nami, dan Otama yang terlihat sudah mulai melakukan rencana penyerangannya, Jinbe yang sudah mulai bertarung, dan Yamato yang terlihat sedikit kewalahan melindungi Momonosuke dan Shinobu. Dari sekilas adegan yang ditampilkan di chapter ini, kita bisa menduga-duga apa saja yang sedang terjadi kepada mereka semua sebagai bahan diskusi. Pertama, Franky. Dia terlihat masih begitu bersemangat untuk bertarung. Sementara musuhnya, Sasaki, raut mukanya terlihat sangat kesal dan pipinya sedikit babak belur. Dengan begini bisa diasumsikan kalau dalam pertarungan antara Franky versus Sasaki, Franky masih mendominasi. Hal yang berbeda terjadi kepada Sanji. Raut muka Sanji terlihat kaget dengan kondisi pelipis yang berdarah-darah dan posisi yang masih seperti terlihat berlari menghindari sesuatu. Jadi bisa diperkirakan kalau sampai saat ini Sanji masih terus berusaha untuk kabur dari kejarannya Black Maria. Lawan yang menurut saya mustahil untuk dihadapi oleh Sanji secara face to face. Bukan hanya karena dia seorang wanita, tetapi juga karena buah iblis yang dimakan oleh Black Maria berjenis serangga. Karena seperti yang pernah diperlihatkan dalam arc Pulau Jaya, Sanji memiliki fobia terhadap serangga. Jadi lengkap sudah keapesan Sanji di Onigashima. Berikutnya ada trio baru Usopp, Nami, dan Otama yang terlihat sedang menerobos medan pertempuran dengan menaiki Komachio. Terlihat Otama sedang memberi aba-aba, Usopp sedang menetralisir bagian belakang, dan Nami yang tercengang mendengar arahannya Otama. Jadi bisa diasumsikan kalau mereka bertiga sudah mulai menjalankan rencananya Otama yang dulu dia utarakan pada manga One Piece chapter 999. Dan oleh karena mukanya ulti yang muncul setelah panelnya Usopp, Nami, dan Otama, maka bisa jadi rencana yang dimaksudkan oleh Otama itu adalah rencana untuk menaklukkan ulti dan page 1. Kemudian Jinbe. Meski belum terlihat ada memar-memar di tubuh Jinbe, tetapi dengan ekspresi mukanya yang terlihat kaget dan posisinya yang sudah dalam posisi menyerang, bisa jadi saat ini Jinbe sedang mengalami kesulitan menghadapi kecepatan pergerakannya Huishwu. Di mana hal ini semakin memperkuat dugaan kalau dulu Jinbe memang sudah pernah bertarung melawan Huishwu, sehingga Huishwu sudah tahu betul gaya bertarungnya Jinbe. Di sisi lain, Huishwu yang dulu bukanlah Huishwu yang sekarang, maka semakin susahlah Jinbe untuk menghadapinya. Namun yang paling menarik perhatian saya justru adalah posisi Yamato berada. Dengan masih adanya patung naga yang teronggok di belakangnya Momonosuke dan Shinobu, bisa dipastikan kalau posisi Yamato saat ini masih berada di gudang bawah tanah. Yamato bilang, pada manga One Piece chapter 998, tidak ada anak buah Kaido yang akan mencari mereka sampai ke ruangan tersebut. Jadi mereka aman. Namun di chapter 1003 ini, kita bisa melihat ekspresi mukanya Shinobu dan Momonosuke yang terkaget-kaget, serta kondisi Yamato yang terlihat semakin babak belur dan berkeringat dingin, yang menandakan kalau ada seseorang yang cukup kuat yang sudah berhasil menemukan posisi mereka. Jika para Tobiropo sudah sibuk dengan lawan mereka masing-masing, sementara King dan Queen sedang sibuk dipermainkan oleh Marco, lalu siapa kira-kira yang sedang dihadapi oleh Yamato? Mungkinkah dia Fukurokuju? Karena di chapter ini, kita bisa melihat posisi kepala Orochi yang masih terpisah dari badannya dan tidak ada Fukurokuju yang berada di dekatnya. Padahal pada manga One Piece chapter 990, Fukurokuju terlihat diam-diam meninggalkan battlefield untuk menuju ke tempat lain.
Ataukah Pejuan yang sudah memisahkan diri dari ulti? Atau justru ada musuh lain yang tidak terduga? Tapi jika Yamato sampai terlihat babak belur dan berkeringat dingin seperti itu, musuhnya pastilah bukan orang sembarangan. Nah, first react-nya CP0 ini kemudian ditutup dengan kalimat yang cukup mengerikan dari si agen CP0 yang pakai shell polkadot yang berbunyi, "Teruslah saling bunuh para bajak lautku tersayang." Kalimat yang diucapkan oleh si agen CP0 ini secara tidak langsung sudah membuktikan kalau mereka tidak akan membantu salah satu pihak yang sedang bertikai. Mereka justru akan menunggu sambil minum teh hingga pertempuran selesai untuk bisa mengais rezeki dari sisa-sisa pertempuran di Onigashima. Dengan kata lain, pemerintah dunia pada akhirnya akan tetap datang ke negeri Wano, entah melalui kedatangan marin atau Cyberpol. Atau malah dua-duanya, karena di Wano saat ini juga ada agen SWORD yang sedang meminta bala bantuan. Dan oleh karena SWORD dan CP0 memiliki tujuan yang berbeda atas kedatangan mereka di negeri Wano, maka bukan tidak mungkin jika kedua organisasi satu ibu tersebut pada akhirnya justru akan saling bentrok satu sama lain. Manga One Piece chapter 1003 pun kemudian ditutup dengan kemunculan Kaido yang sudah berubah ke mode hybridnya. Meskipun baru diperlihatkan siluetnya saja, tetapi kehadiran wujud hybridnya Kaido ini menurut saya cukup membuktikan kalau pertempuran yang sebenarnya baru akan dimulai. Setelah di beberapa chapter sebelumnya, Kaido yang terus-terusan dibully oleh kelima Rangers, mulai chapter depan, sepertinya kondisi akan mulai berbalik. Kaido akan mulai melakukan serangan balasan. Ditambah lagi posisi Luffy yang saat ini sudah dalam kondisi tidak berdaya, semakin menguatkan dugaan saya kalau mulai chapter 1004 nanti, para generasi terburuk akan mulai dikoploki oleh Kaido. Dan kondisi tersebut akan terus terjadi sampai semua bajak laut generasi terburuk sudah tidak mampu bangkit lagi untuk melindungi Monkey D. Luffy. Kondisi baru akan berbalik lagi setelah Luffy berhasil melewati 10 menit masa hibernasinya. Secara keseluruhan, menurut saya manga One Piece chapter 1003 ini ceritanya sangat menarik. Kemunculan CP0 yang saya pikir sudah pulang kampung ke Marijoa setelah tidak menemui titik temu dalam deal-dealannya dengan Orochi karena Orochi meminta Vegapunk sebagai media barternya, menjadi unsur kejutan tersendiri yang di luar perkiraan saya. Kemunculan mode hybridnya Kaido yang sebelumnya sempat disebut-sebut tidak akan pernah ada juga menjadi unsur kejutan lain yang memberikan surprise yang luar biasa bagi saya. So, menurut saya, manga One Piece chapter 1003 layak untuk diberi rating 6 dari 5. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.